Supreme Martial God Technique. Bab 926-930. Bab 926 Kematian, Pelarian, dan Pengejaran Long Xiao. Long Xiao melihat kembali ke sekelompok binatang pemangsa jiwa yang mendekat dengan cepat. Dia berkata kepada Wu Yun, kamu dan Yuxing bawa mereka dan lari secepat yang kamu bisa. Ingat, kalian berdua harus selamat. Guru Long. Ini. Wu Yun melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini, dia ragu-ragu. Dia tahu bahwa meskipun Long Xiao tidak sebaik Lin Wu Biao dalam kultivasi, tidak masalah untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Saat ini, kelompok binatang pemakan jiwa di belakang mereka belum menyusul. Jika mereka kabur begitu saja, mungkin masih ada secercah harapan. Namun, jika dia benar-benar melakukan ini, Long Xiao pasti akan mati. Sebelum Wu Yun bisa berkata apa-apa, dia tiba-tiba melihat Du Ming dan Yu Wu berlomba di antara kerumunan di belakangnya untuk maju ke depan. Dia berkata kepada Long Xiao, tidak, Penatua Long, kami tidak akan lari, kami akan bertarung berdampingan denganmu. Wu Yun melirik kedua orang itu dan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Meskipun kedua orang ini pernah mengikuti Lin Kun sebelumnya, mereka tampaknya melakukannya dengan cukup baik saat ini. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia justru meminta untuk tetap tinggal. Namun begitu pikiran menyenangkan ini muncul di benaknya, wajahnya menjadi seputih selembar kertas. Pada saat itu, Yu Wuzeng dan Du Ming dapat melihat masing-masing pedang langsung menusuk jantung Long Xiao dari belakang. Semua ini terlalu tidak terduga, apalagi Long Xiao yang sama sekali tidak waspada. Bahkan Wu Yun, yang melihat mereka berdua, tidak bereaksi. Kalian berdua bajingan, apa yang kalian lakukan? Wu Yun ingin membunuh kedua orang ini, tetapi karena dia memegang Liu Moyan di pelukannya, dia tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Guru Long. Balbert juga bergegas dan mendukung Long Xiao. Setelah Du Ming dan kedua pedangnya ditusuk, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Dia segera terbang ke sisi Lin Wu Biao. Raungan darah dan naga keluar dari mulut dalam suapan besar. Elder Long, apakah kamu baik-baik saja? Kalian berdua pengkhianat. Terima kasih kepada Elder Long yang baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Aku tidak menyangka kamu akan membalas dengan kebaikan seperti ini. 3 murid yang tersisa di belakangnya bergegas untuk mendukung Long Xiao dan mengutuk dengan marah. Jalan. Wu Yun menggendong Liu Moyan dan melihat wajah Long Xiao semakin pucat. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Pedang tajam itu menusuk jantungnya, dan dia tahu Long Xiao mungkin tidak akan selamat. Pada saat ini, dia bahkan sedikit terkejut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, terlalu banyak hal yang terjadi. Cedera Liu Moyan telah membuatnya lengah. Tapi Long Xiao juga. Sejak dia masuk Akademi Tianlong, Long Xiao telah menjadi guru sekaligus ayah baginya, perhatian dan perhatian. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Gelombang aura pembunuh dilepaskan dari tubuhnya. Long Xiao mengulurkan tangannya untuk menutupi lukanya, wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. Du Ming memandang keduanya dengan tidak percaya. Kamu sebenarnya pengkhianat. Long Xiao, kami telah menjadi orang-orang Penatua Lin sejak kami dirawat di rumah sakit. Kamu menyiksa kakak laki-lakiku Lin Kun seperti ini, dan kemudian memaksa Penatua Lin ke rumah sakitnya. Pembelotan, bagaimana kita bisa melupakan kebencian yang begitu dalam? Du Ming berkata dengan dingin. Nada ini sangat mirip dengan Lin Wu Biao. Jadi, ternyata kamu yang mengadu. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas. Biasanya, selama pikiran Lin Wu Biao baik-baik saja, dia tidak akan pernah muncul di sini.
Dialah satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan jalan utama dan memblokirnya di jalan kecil ini. Ternyata kedua bajingan ini membocorkan keberadaannya. Oke, semuanya harusnya sudah berakhir. Lin Wubiao menjentikkan lengan bajunya dan mencibir, Long Xiao, aku hanya takut kamu akan menghentikanku dan memberi Wu Yun dan yang lainnya waktu untuk melarikan diri. Sekarang, semuanya telah terselesaikan. Jika pedang menembus jantung, kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wu Yun dan Yuan Yuxing lagi dan berkata, Wu Yun, Yuan Yuxing, hari ini, saya akan memastikan tulangmu hilang. Coba saya lihat siapa dapat melindungimu. Bunuh aku, ayolah. Tiba-tiba, Wu Yun meraung marah. Sebenarnya ada suara gemuruh di suara gemuruh ini. Pada saat ini, matanya merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Jika bukan karena memeluk Liu Moyan, dia pasti sudah bergegas. Long Xiao dan Balbert menyadari kelainan Wu Yun pada saat bersamaan. Tapi nafas Long Xiao lemah saat ini, dan jika bukan karena dukungan orang-orang di sekitarnya, dia mungkin sudah lama terjatuh. Burung botak itu berjalan ke arah Wu Yun, menepuk bahu Wu Yun, dan berkata, saudaraku, tenanglah, jangan bingung. Pada saat ini, dia mendengar suara binatang pemakan jiwa di belakangnya semakin dekat. Jelas sekali dia berada sangat dekat di belakangnya. Long Xiaoqiang menahan rasa sakit yang menusuk jantungnya dan menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba rasanya seperti kilas balik. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Langsung meledak ke arah Wu Yun dan Balbert. Dia berteriak, Wu Yun, Yuxing, kalian berdua lari cepat, binatang pemakan jiwa ini mengejarmu. Tidak peduli apakah kamu bisa menyingkirkan pengejaran Long Xiao, kamu tidak boleh melakukan apapun di dekat kelompok binatang pemakan jiwa ini. Mereka berdua berteriak. Orang itu benar-benar lengah. Tanpa tindakan pencegahan apapun, dia langsung terbawa oleh kekuatan terakhir dari raungan naga. Melihat Wu Yun dan yang lainnya diusir, Long Xiao merasa lega. Saat ini, wajahnya seputih kertas dan dia sangat marah. Dia menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk berkata kepada 3 orang yang tersisa di sampingnya, kalian bertiga, mohon maafkan keegoisan saya sudah tidak berdaya, ya, maafkan saya. Pukulan tadi telah menghabiskan seluruh hidupnya. Setelah mengatakan ini, Long Xiao langsung menutup matanya, tanpa ada nafas kehidupan lagi. Elder Long. Mereka bertiga mati begitu saja ketika mereka melihat Long Xiao, tetapi Wu Yun dan Yuan Yuxing sudah tidak ada lagi. Ada Lin Wubiao di depan, dan sekelompok binatang pemangsa jiwa di belakang mereka mendekat. Tiba-tiba panik. Puluhan meter jauhnya, Wu Yun dan Balbert terjatuh ke tanah sebelum mereka bereaksi. Di saat yang sama, keduanya mengerti apa yang dimaksud Long Xiao dengan gerakan ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat auman naga saat ini, tanpa berpikir mereka tahu bahwa itu pasti sebuah bencana. Guru panjang. Wu Yun berteriak dan bergegas kembali. Meskipun dia mengerti segalanya, jika dia diminta melarikan diri seperti ini, dia tidak bisa melakukannya. Untungnya, burung botak di sebelah saya lebih peka. Dia langsung meraih Wu Yun dan berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, larilah dulu. Jika kamu kembali sekarang, bukankah kamu akan gagal dalam kerja keras Elder Long? Bukankah Elder Long mati sia-sia? Jangan peluk aku ingin kembali dan membunuhnya. Bajingan itu Lin Wubiao. Wu Yun meraung marah. Burung botak itu mendorong Wu Yun menjauh dengan paksa, dan berkata, saudaraku, harap lebih bijaksana. Kemana perginya kelihayanmu yang biasa? Penatua Long melakukan ini hanya karena dia tidak ingin kita melawan Lin Wubiao di sini. Tidak peduli apa, sekarang kelompok binatang pemakan jiwa telah menyerang. Jika kita bertarung di sini,
bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin Wubiao, bisakah kita melarikan diri dari binatang pemakan jiwa? Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Wu Yun, Yuan Yuxing, kamu lari kemana? Itu adalah Long Xiao, dan saat ini, dia sedang mengejar mereka. Dia mengejarnya. Lari cepat. Kamu tidak bisa melawannya di sini. Desak burung botak itu. Melihat Wu Yun masih acuh tak acuh, dia langsung merebut Liu Moyan dari tangan Wu Yun dan menggendongnya di pundaknya. Lalu dia menarik Wu Yun, dan mereka berdua buru-buru lari ke kejauhan, satu demi satu. Bab 927 Reinkarnasi Hidup dan Mati. Di belakang mereka, Duming dan Yu Wu berpendapat bahwa Lin Wubiao telah meninggalkan mereka dan mengejar Wu Yun. Tiba-tiba panik, dia berteriak, Elder Lin, kemana kamu pergi? Jika kamu meninggalkan kami seperti ini, kami pasti akan mati. Namun, Lin Wubiao bahkan tidak melihat ke belakang dan menghilang di kejauhan. Saat ini, keduanya seharusnya menyesalinya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk seseorang yang membahayakan mereka. Membunuh dengan tanganmu sendiri seseorang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya dari bahaya. Duming, Yu Wu Zeng, kalian berdua pengkhianat, aku akan membunuhmu. Tiga orang lainnya melihat bahwa binatang pemangsa jiwa di belakang mereka telah menerkam mereka, dan mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Namun, ketika saatnya tiba, menghadapi kematian, mereka bertiga tidak lagi takut. Sekarang mereka bertiga hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh dua pengkhianat di depan mereka. Saat ini, keduanya tahu bahwa mereka akan mati dan sangat menyesal. Menghadapi pedang yang ditusukkan oleh ketiga pria itu, mereka benar-benar menyerah. Tidak perlu lagi berjuang. Setelah membunuh dua orang ini, tiga orang lainnya berbalik dan melihat ke arah binatang pemakan jiwa yang padat yang bergegas ke arah mereka. Akhirnya menyerah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Segera, mereka bertiga tenggelam dalam gelombang binatang buas yang melahap jiwa. Setelah sekelompok binatang pemangsa jiwa melahap dantian di dalam tubuh mereka, mereka secara bertahap menghilang di tempat ini. Di kejauhan, burung botak itu membawa Liu Moyan dan menarik Wu Yun, dan melarikan diri jauh. Di belakangnya, Lin Wubiao mengejarnya. Meski gagal menjaga jarak, Lin Wubiao ingin mengejarnya, tapi itu tidak mungkin. Secara bertahap, kondisi pikiran Wu Yun perlahan menjadi stabil. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya sudah menyingkirkan binatang pemangsa jiwa itu. Wu Yun perlahan melambat. Dia berkata tanpa ekspresi, pria botak, berikan aku Moyan, kupikir sudah waktunya berurusan dengan bajingan ini. Burung botak itu kembali menatap Wu Yun, dan melihat bahwa wajahnya tidak lagi terlihat garang sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, ya. Kemudian, keduanya menemukan tempat tersembunyi dan menyembunyikan Liu Moyan. Kemudian dia berhenti, memilih tanah datar yang cocok untuk bertarung, dan berhenti melarikan diri. Terlihat aura Lin Wubiao mendekat dengan cepat. Wu Yun berkata, pria botak, apakah kamu siap? Jangan menahan apapun nanti, lakukan dengan segenap kekuatanmu, kita harus segera kembali secepat mungkin. Saat dia berbicara, suara Wu Yun perlahan menjadi lebih berat, setidaknya, seluruh tubuh guru Long harus dilestarikan. Ya. Burung botak itu mengangguk tanpa suara. Kemudian keduanya berhenti bicara dan menatap ke kejauhan. Dan menjelang letusan jenderal ini, hati Wu Yun sangat tenang. Mengingat kejadian tadi, aku menghela nafas sedikit. Mungkin semuanya adalah takdir. Inilah nasib Long Xiao. Awalnya, dia memikirkan banyak cara untuk mencegah hal ini terjadi.
Dia bahkan bersiap untuk mengekspos dirinya secara langsung dan menggunakan teknik menggambar guntur terlepas dari apakah dia bisa menghadapi binatang pemangsa jiwa itu dan Lin Wubiao. Setidaknya dia bisa memaksa mereka kembali. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua pengkhianat Du Ming dan Yu Wuzheng akan langsung menyerang Long Xiao. Semua ini terjadi secara tidak terduga sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Pikirkan kembali teknik pengendalian makhluk roh yang baru saja kehilangan efeknya terhadap makhluk pemakan jiwa ini. Wu Yun juga diam-diam tersenyum pahit. Tanpa diduga, hal itu tidak berhasil pada mereka. Jika berhasil, semua ini tidak akan terjadi. Mungkin karena mereka adalah binatang purba. Dan Wu Yun juga mulai memahami mengapa teknik pengendalian binatang jiwa ilahi, sebuah keterampilan yang tampaknya begitu mendominasi untuk mengendalikan monster, belum menyebar di jalan Beida yang paling kuat. Sekarang saya memikirkannya, saya mengerti. Teknik pengendalian makhluk roh tidak seindah kelihatannya. Terlalu banyak kerugiannya, dan mungkin memiliki efek yang baik saat menghadapi beberapa monster dengan garis keturunan yang berantakan. Tapi jika itu adalah monster dengan darah murni, Anda bahkan tidak membutuhkan darah binatang purba ini. Biarpun itu adalah garis keturunan monster biasa, selama itu murni, teknik pengendalian makhluk roh akan sangat berkurang. Melihat ke belakang sekarang, bahkan peta gunung, sungai, dan binatang di cincin penyimpanannya berisi monster yang ditekan di dalamnya. Meski ada yang kuat, tanpa kecuali, mereka semua adalah monster dengan garis keturunan campuran. Dalam hal garis keturunan, monster di peta binatang gunung dan sungai hanya dapat dianggap sebagai monster level terendah. Saat ini, Wu Yun memikirkan banyak hal. Namun ternyata keadaan pikirannya sangat tenang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada fluktuasi. Faktanya, bahkan Wu Yun sendiri tidak begitu mengerti mengapa hal ini terjadi. Namun cedera serius Liu Moyan dan kematian Long Xiao tidak berdampak pada dirinya. Tapi setelah mengalami kemarahan sebelumnya, Wu Yun tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu yang disebut reinkarnasi surga. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa lepas dari kata jalan surga. Jika semuanya diatur oleh surga, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melawan kehendak surga? Kematian Long Xiao membuat Wu Yun tiba-tiba menyadari banyak hal yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Namun pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar memasuki kesadaran Wu Yun. Haha, nak, benar. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui hal ini begitu cepat. Yang disebut hidup dan mati hanyalah reinkarnasi, itu bukan masalah besar. Kematian Long Xiao mungkin bukan akhir, tapi awal yang baru. Lonceng penciptaan ilahi tampaknya merupakan pencerahan yang disengaja. Setelah mendengarkan kata-kata lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Tutup saja mata Anda dan duduk bersila. Balbert terkejut saat melihat Wu Yun tiba-tiba duduk, tapi dia tidak mengganggunya. Pada saat ini, Wu Yun telah benar-benar tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Dia memasuki dunia berkabut lagi. Ini adalah dunia tempat alkimia dan seni bela diri hidup berdampingan. Rumput kecil, sebuah cakram. Tiba-tiba, Wu Yun terkejut saat mengetahuinya. Cakram yang semula hanya seukuran kuku jari tangan itu masih buram. Namun pada saat itu, ukurannya menjadi jauh lebih besar. Setidaknya ukurannya sekitar 2 kali lipat. Dan 2 kata lagi tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Reinkarnasi. Tiba-tiba, Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Reinkarnasi. Mungkinkah seni bela diri saya adalah jalur reinkarnasi, siklus hidup dan mati? Di bawah hukum surga, siklus hidup dan mati adalah yang terbesar. Kendalikan hidup dan mati, balikkan dunia, dan kendalikan reinkarnasi.
Jika seni bela diri saya benar-benar merupakan siklus hidup dan mati, bukankah itu tradisi seni bela diri yang paling kuat di bawah hukum surga? Tapi apakah jalan surga itu? Bisakah ia benar-benar mendominasi segalanya dan melampaui segalanya? Apakah hidup dan mati segala sesuatu di dunia ini benar-benar sudah ditentukan olehnya? Semakin Wu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin terobsesi. Di tempat lain, Lin Hubiao semakin dekat. Dia juga dapat dengan jelas merasakan aura Wu Yun dan Wu Yun tetap berada di tempatnya. Saya sangat gembira, menebak bahwa kedua anak laki-laki ini pasti tidak dapat berlari lagi. Balbert juga memperhatikan bahwa Lin Hubiao sangat dekat. Namun Wu Yun masih duduk bersila di tanah tanpa bergerak. Bagaimanapun, yang akan dia hadapi adalah seorang kultivator di alam pencerahan. Balbert khawatir dia mungkin tidak bisa melindungi Wu Yun dalam kondisi seperti itu. Setelah menelepon beberapa kali, melihat Wu Yun tidak menjawab, dia ingin mengulurkan tangan dan mendorong Wu Yun agar bangun. Namun begitu tangannya menyentuh tubuh Wu Yun. Namun tiba-tiba, cahaya misterius dan menakutkan keluar dari tubuh Wu Yun. Burung botak itu sebenarnya terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Menstabilkan tubuhnya, burung botak itu menatap Wu Yun dengan ngeri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Biarkan aku melihat kemana kamu berlari. Bab 928 Krisis, Spekulasi. Orang yang datang tak lain adalah Lin Hubiao. Dan ketika dia melihat Wu Yun duduk bersila di tanah, dia memperkuat tebakannya. Diperkirakan Wu Yundu pernah terluka sebelumnya. Setelah berlari dengan liar, lukanya semakin parah dan dia pulih di sini. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua bajingan tak punya otak tidak menemukan tempat persembunyian untuk menyembuhkan luka mereka. Apa kalian takut kalau aku tidak bisa menemukan kalian dengan kata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba terbang dan langsung menerkam Wu Yun. Pada saat yang sama, dia memarahi, karena kamu terluka, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Ketika burung botak melihatnya, ia menjadi pucat karena ketakutan dan terbang ke arahnya. Dia berteriak, berhenti. Dan mengingatkan Wu Yun, saudaraku, hati-hati. Tapi Wu Yun masih tidak melakukan gerakan apapun. Untungnya, burung botak itu lebih dekat dengan Wu Yun daripada Lin Hubiao. Dia tiba di sisi Wu Yun tepat waktu. Hentikan Lin Hubiao. Mata Lin Hubiao menjadi dingin, dan kemudian dia tiba-tiba berhenti berlari ke depan. Dia berdiri diam dan berkata, Yuxing, bakatmu tidak lebih lemah dari Wu Yun. Dengan cara ini, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu mau mengikutiku, kami akan membunuh Wu Yun bersama-sama. Lalu aku akan mengambil kamu pergi ke rumah pangeran distrik, dan kamu dan aku akan bekerja untuk Tuan Li bersama-sama untuk memastikan bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah. Keluar dari sini, orang tua. Burung botak itu mengomel, dan kemudian dia langsung bergegas menuju Lin Hubiao. Oh, karena kamu bersikeras untuk bersulang seperti ini dan tidak memakan anggur penalti, maka jangan salahkan aku karena kejam. Tiba-tiba, alam pencerahan tingkat pertama Long Xiao langsung ditampilkan. Pukul burung botak itu. Paksa saja dia kembali. Setelah terlempar, burung botak itu terbang ke udara dan menstabilkan tubuhnya. Akan mengambil tindakan lagi. Tapi dia melihat Lin Hubiao tiba-tiba terbang dan membuat isyarat. Dia berteriak, tahan diri. Tiba-tiba, Balbert merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tertahan. Lalu, suara dingin Lin Hubiao terdengar. Aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Burung botak itu diam-diam berpikir, oh tidak, itu salah perhitungan. Baru saja,
dia hendak menggunakan keahlian khusus Divine Phoenix miliknya, Void Divine Claw. Dia tidak pernah menyangka Lin Wubiao akan memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Tubuhnya tertahan, dan Void Divine Claw tidak dapat digunakan saat ini. Sambil dengan cepat memikirkan tindakan pencegahan, dia diam-diam menggunakan kekuatan binatang suci untuk mencoba menerobos seni bela diri Lin Wubiao yang tidak bisa bergerak. Tapi bagaimanapun juga, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Bahkan jika dia bisa menembus pengekangan, itu bukan masalah waktu. Saat ini, Lin Wubiao berbicara lagi. Yuxing, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin mati bersamanya, atau apakah kamu ingin menjadi kaya dan sejahtera bersamaku dan memiliki masa depan yang cerah. Setelah itu mengatakan ini, Lin Wubiao langsung menerkam. Menuju Wu Yun. Melihat gaya tinju Lin Wubiao semakin mendekati Wu Yun. Dia juga berteriak dengan tegas, Wu Yun, aku akan melihat kemana kamu lari kali ini, dan kemudian aku akan meledakkan kepalamu dengan pukulan. Untuk melampiaskan kebencianku. Melihat hal tersebut, burung botak itu terkejut dan berteriak, saudaraku. Hati-hati, dia datang. Tapi Wu Yun masih tidak bereaksi. Saat ini, dia sepertinya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ledakan. Baru saja terdengar suara ledakan keras. Ah! Lalu terdengar jeritan kesakitan. Burung botak tidak tahan melihatnya dan menutup matanya. Namun segera, dia menyadari ada yang salah dengan tangisan kesakitan, itu tidak terdengar seperti suara Wu Yun. Buka matamu dan lihat. Benar saja, Lin Wubiao lah yang terpaksa mundur. Tapi Wu Yun masih duduk di sana tanpa cedera, tidak bergerak. Saat ini, tubuh Wu Yun memancarkan cahaya misterius dan kuat. Baru pada saat itulah burung botak itu teringat kejadian saat dia menyentuh Wu Yun tadi. Diam-diam dia menghela nafas lega. Dia berkata pada dirinya sendiri, ya, ya. Kakak memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya. Orang tua ini seharusnya tidak dapat menyakiti kakak untuk sementara waktu. Saya harus mematahkan belenggu orang tua ini secepat mungkin. Pada saat yang sama, kekuatan binatang mitos mulai meningkat secara perlahan. Di sisi lain, Lin Wubiao yang terlempar tiba-tiba berbalik dan melompat. Jelas sekali dia tidak terluka. Namun, pada saat ini, matanya penuh ketakutan, dan dia memandang Wu Yun dengan tatapan yang hampir luar biasa. Sebagai seorang kultivator di alam pencerahan, samar-samar dia sudah bisa merasakan sedikit aura seni bela dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bisa melihat sekilas aura yang baru saja terpancar dari Wu Yun. Itulah sebenarnya kekuatan Tao. Dan ini adalah sebuah ortodoksi yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, dia tidak percaya. Secara umum, seseorang harus mencapai tingkat pencerahan atau lebih tinggi sebelum perlahan-lahan mulai memahami kekuatan Tao. Namun, Wu Yun hanya berada di alam langit, dan dia berada ribuan mil jauhnya dari alam pencerahan. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan Tao? Namun, perasaan tadi begitu jelas, tidak mungkin itu palsu. Apa yang terjadi? Terkejut dan bingung, Lin Wubiao memutuskan untuk mencoba lagi. Tiba-tiba, saya melihatnya menjalankan kultivasi seumur hidupnya lagi. Sambil mengaum, dia menerkam Wu Yun lagi. Ledakan. Setelah suara keras, tidak ada pengecualian. Lin Wubiao terlempar lagi. Tapi kali ini, Lin Wubiao sangat yakin bahwa inilah kekuatan Tao. Sungguh sulit dipercaya bahwa Wu Yun benar-benar memahami kekuatan Tao saat berkultivasi di alam langit. Namun, Lin Wubiao dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Wu Yun pernah ke kaki tebing Wanglong. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah anak ini mendapat warisan kuno di bawah tebing Wanglong?
Kalau tidak, dia pasti tidak akan. Sambil memikirkannya, Lin Wubiao tiba-tiba melihat dua warna serakah di matanya. Dia dengan bersemangat bergumam pada dirinya sendiri, saya mengerti, pasti seperti ini. Bajingan ini pasti mendapatkan warisan Tao yang ditinggalkan oleh orang kuno di bawah tebing Wanglong. Kalau begitu, hehe, selama saya pindahkan. Ini jika warisan Tao digali dari tubuhnya, bukankah itu akan menjadi milikku? Lalu di masa depan, bukankah aku akan menjadi terkenal dan mencapai puncak? Mengapa aku harus melihat wajah Li Ziyuan lagi? Memikirkan hal ini, Lin Wubiao menjadi semakin bersemangat. Namun kini ada masalah yang sangat serius, yaitu bagaimana cara mendekatkannya. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini sebelum kita dapat menggali warisan di tubuh Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun masih berada di dunia berkabut di lautan kesadarannya, berkonsentrasi pada pencerahan. Tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Dua pertanyaan selalu bergema di benaknya. Pertama, dia memahami bagaimana siklus hidup dan mati seharusnya berjalan. Yang kedua adalah jalan surga yang selalu tidak dapat ditebak. Wu Yun tidak mengerti apa itu jalan surga. Mengapa ia berada di atas hidup dan mati? Apakah semua hal di dunia ini benar-benar didominasi olehnya? Lalu siapa yang menciptakan jalan surga? Dengan kata lain, jalan surga adalah hukum yang ada secara alami ketika dunia pertama kali terbuka. Pertanyaan ini selalu melekat di benaknya dan dia tidak bisa memikirkannya. Faktanya, semakin saya memikirkannya, saya semakin merasa tertekan dan gelisah. Sepertinya ada sesuatu yang jelas di depanku, tapi sepertinya terhalang oleh lapisan sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Bab 929 Kekuatan Reinkarnasi. Tidak pernah bisa menyentuhnya. Pada saat ini, dia mendengar suara seperti bel, yang tiba-tiba membangunkan Wu Yun. Nak, jangan coba-coba berspekulasi tentang jalan surga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh sekarang. Terkadang, mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Latihlah apa yang telah kamu pelajari tentang reinkarnasi hidup dan mati. Yang berbicara tidak lain adalah penciptaan. Jam ilahi. Suara lonceng penciptaan ilahi membuat Wu Yun tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya dari suasana hati yang tertekan tadi. Dia diam-diam berpikir bahwa itu adalah jalan surga yang mengerikan, tetapi dia hampir menjadi gila hanya dengan memikirkannya. Ingat kata-kataku, sebelum kamu menyadari siklus hidup dan mati secara ekstrim, jangan coba-coba berspekulasi tentang jalan surga. Tahukah kamu bahwa tanpa aku ingatkan tadi, kamu pasti sudah benar-benar jatuh dan terobsesi. Aku bisa menyelamatkanmu sekali. Tapi aku pasti tidak bisa menyelamatkanmu 2 atau 3 kali. Wu Yun tersenyum, terima kasih, bajingan tua. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Sekarang kamu sedang bersantai di dunia Tao yang berkabut ini. Orang di luar sedang berpikir tidak mungkin aku bisa memotongmu menjadi beberapa bagian. Dewa penciptaan Zong berkata dengan tenang. Bajingan ini. Wu Yun mengutuk diam-diam, dan kemudian dia ingat bahwa dia baru saja melupakan masalah ini. Dia dan Balbert sedang menunggu Lin Wubiao mengejar mereka, dan kemudian bergabung untuk melawan. Tidak, aku harus segera pergi dari sini dan kembali ke dunia nyata. Manusia botak mungkin tidak bisa bertahan sendirian. Tapi saat Wu Yun hendak pergi, dia hanya mendengar dewa penciptaan Zong tertawa. Wu Yun terkejut, meskipun dia sudah menyadari bahwa seni bela dirinya adalah siklus hidup dan mati. Tapi ini hanya tahap awal, dan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai entry level. Belum lagi menggunakannya untuk bertarung, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan ini. Hehe, aku punya caraku sendiri, tapi ingat, hanya ada satu kali.
Aku hanya akan menunjukkannya kepadamu sekali. Adapun seberapa banyak kamu bisa memahaminya, itu adalah kemampuanmu sendiri. Kamu bisa mengaktifkan siklus hidupku dan kematian. Jalan. Wu Yun terkejut. Ini jelas merupakan Taoisme yang dia pahami, tetapi mengapa lonceng penciptaan ilahi dapat digunakan? Mungkinkah? Tentu saja, saya mendengar lonceng penciptaan ilahi perlahan berkata, biarkan saya memasuki dunia Tao di lautan kesadaran Anda nanti. Bagaimana Anda memasuki dunia Tao saya? Wu Yun bahkan lebih terkejut. Tidak perlu menjelaskan hal ini kepadamu. Hanya saja, jangan menolak nanti. Setelah mengatakan ini, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata, oke, kamu bisa keluar. Wu Yun mengangguk dalam diam, dan kemudian pikirannya bergerak, kesadarannya menghilang dari dunia Tao ini dan kembali ke dunia nyata. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa tidak jauh di depannya, Lin Hubiao memasang wajah bingung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak jauh dari situ, burung botak itu melayang di udara, tak bergerak, seolah tertahan. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun menatap burung botak itu dan bertanya. Saudaraku, senang sekali kamu sudah bangun. Aku terikat oleh seni bela diri bajingan tua ini. Saat aku menerobos belenggu, kita akan membunuh bajingan tua ini bersama-sama, kata burung berambut botak dengan terkejut ketika dia melihat Wu Yun bangun. Kamu ingin melepaskan pengekanganku. Melamun. Lin Hubiao mendengus dingin. Pada saat ini, keraguan di wajahnya berangsur-angsur hilang, dan dia menatap Wu Yun dengan penuh minat dan berkata, wah, aku tidak menyangka kamu tidak hanya berbakat, tapi juga sangat beruntung. Kamu benar-benar mendapat warisan seperti itu di bawah tebing Wanglong. Tapi itu tidak ada gunanya. Segera, aku akan membunuhmu dan mewariskan warisan ini kepadamu. Galilah, dan semua ini milikku. Mewarisi tradisi Tao. Wanglong ya. Wu Yun menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, tapi untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Hubiao. Tetapi pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang menyerang kesadarannya. Secara tidak sadar saya ingin menolak. Tapi saya segera menebak apa yang sedang terjadi. Benar saja, suara lonceng penciptaan ilahi datang, jangan melawan, santai saja. Segera, Wu Yun dapat merasakan bahwa lonceng penciptaan ilahi telah memasuki lautan kesadarannya, dunia Tao yang berkabut. Oke, bersiaplah. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ini adalah satu-satunya kesempatan, dan kamu tidak akan mendapatkannya lagi di masa depan. Kata Dewa Pencipta dengan sungguh-sungguh. Ya. Jawab Wu Yun. Saat ini, Lin Hubiao berkata, nak, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu takut saat melihatku? Hehe. Tidak masalah, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu memberiku kesempatan warisan yang kamu dapatkan di dasar tebing Wanglong, aku berjanji, aku bisa mengampuni nyawamu. Gila, tidak bisa dijelaskan, menurutku kamu mengalami kejang otak. Wu Yun tidak sengaja memahami arti kata-kata Lin Hubiao, dan dia tidak mau mengerti. Dia tahu itu karena lonceng penciptaan ilahi bersedia mengambil tindakan. Lin Hubiao tidak akan berumur panjang. Pada saat ini, dia semakin meragukan bahwa pernyataan lonceng penciptaan ilahi bahwa dia tidak memiliki kemampuan menyerang mungkin salah. Mungkin orang ini tidak mau mengambil tindakan. Dengan kata lain, dia takut seseorang akan memperhatikannya jika dia ketahuan. Lagi pula, terakhir kali di lembah roh kayu, mata panas dan menakutkan dari langit itu benar-benar menakutkan. Aura menakutkan itu mungkin sudah tidak ada lagi di benua hutan belantara. Pada saat ini, Lin Hubiao meraung marah dan berkata, oh,
kamu sangat bodoh dalam memuji, jadi aku akan membunuhmu secara langsung dan menggali warisanmu. Ayo, kamu bunuh guru panjang, inilah waktunya untuk menyelesaikan perseteruan ini. Wu Yun berdiri diam dan bersiap. Tiba-tiba, terdengar suara keras tidak jauh dari situ. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang energi spiritual. Ternyata burung botak itu berhasil menembus kekangan Lin Wubiao. Saya melihat burung botak terbang di samping Wu Yun. Dia berkata, saudaraku, aku di sini. Lin Wubiao terkejut melihat pengekangannya telah rusak. Dia terkejut dan berkata, kamu benar-benar dapat mematahkan pengekanganku. Anak baik, kamu benar-benar mampu. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan dia berkata, hari ini, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu seorang jenius seperti kamu. Sayang sekali membunuhku, junior, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargaiku dan tidak ingin bergabung dengan sekteku. Pilihan bodoh seperti itu telah membuatmu mati di sini hari ini. Menderita kematian. Lin Wubiao meraung. Liar. Gelombang energi alam pencerahan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Segera, seluruh orang itu seperti pedang berbentuk manusia, terbungkus energi spiritualnya yang kuat. Dia bergegas menuju Wu Yun. Balbert ingin mengambil tindakan, tetapi Wu Yun langsung menghentikannya. Berkata, kamu minggir dulu, aku akan membunuhnya. Saudaraku, kamu. Percayalah padaku. Sebelum burung botak itu selesai berbicara, Wu Yun menghentikannya, dengan seringai percaya diri di bibirnya. Hah. Lin Wubiao juga mendengar kata-kata Wu Yun, mendengus dingin, dan berkata, bunuh aku. Wah, apakah kamu menganggap dirimu terlalu tinggi? Bab 930 Kekuatan Tao yang menakutkan. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Wu Yun tersenyum ringan, lalu tiba-tiba melompat ke udara. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan kekuatan yang sangat besar dan menakutkan datang dari lautan kesadaran. Kekuatan semacam ini bahkan membuatnya berdebar-debar. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang muncul di lautan kesadarannya. Pada saat ini, Wu Yun bahkan merasa bahwa kekuatannya, hanya dengan mengangkat tangan dan kakinya, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Segera, kekuatan mengerikan melonjak dengan gila-gilaan dari lautan kesadarannya dan dengan cepat mengembun di depannya. Tampaknya mengembun menjadi sesuatu. Tapi apa itu? Bahkan Wu Yun sendiri tidak mengetahuinya. Eksistensi seperti apa yang akan dihasilkan oleh kekuatan ini? Burung botak itu paling dekat dengan Wu Yun dan segera menyadari sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Meskipun dia tahu Wu Yun tidak akan menyakitinya, dia tanpa sadar mundur jauh. Lalu dia menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Kekuatan ini sangat menakutkan. Saking menakutkannya bahkan membuat burung botak itu merasa seperti tercekik. Namun, dengan tingkat budidaya Balbert saat ini, masih mustahil untuk mengetahui apa kekuatan ini. Lin Wubiao juga dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Dia berbeda dari burung botak ketika kekuatan mengerikan itu muncul di depan Wu Yun. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dia merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri saat dia memaksa dirinya untuk berhenti di udara. Dia menatap kekuatan mengerikan yang dengan cepat berkumpul di depan Wu Yun dengan wajah ngeri. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan panik, ini sebenarnya, apakah ini kekuatan Tao? Terlihat bahwa Lin Wubiao benar-benar dikejutkan oleh Wu Yun saat ini. Bahkan sedikit tidak koheren. Bagaimana kamu melakukannya? Faktanya. Bahkan Wu Yun sendiri sedikit terkejut saat ini. Dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti itu. Kekuatan semacam ini bahkan memberinya perasaan hancur. Apakah ini kekuatan Tao? Sementara Wu Yun terkejut. Namun tiba-tiba dia mendengar suara lonceng penciptaan ilahi terngiang di benaknya lagi.
Nak, bersiaplah. Sebelum Wu Yun sempat bereaksi, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar lagi. Hidup dan mati, reinkarnasi dan reinkarnasi, reinkarnasi hidup dan mati, mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup, mengubah alam semesta segala sesuatu, mengendalikan reinkarnasi dunia. Reinkarnasi hidup dan mati, yang tahu selesai. Suara terakhir. Ini. Seperti bel, yang membuat kepala Wu Yun berdengung. Berdering. Tiba-tiba, saya melihat kekuatan menakutkan itu perlahan berkumpul menjadi bentuk melingkar di depan Wu Yun. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata sangat mirip dengan fuzi disk di dunia Tao miliknya. Dan saat piringan itu terbentuk, gelombang kekuatan yang menakutkan dan mencekik perlahan menyebar. Tiba-tiba, piringan itu tiba-tiba berubah dan berubah menjadi gua yang menakutkan. Gua ini tidak berdasar, tak berujung, kosong dan gelap. Sekali melihatnya saja sudah cukup membuat jantung berdebar-debar. Seolah mampu menelan segalanya, bahkan cahaya pun tak bisa lepas dari nasib ditelan. Kekuatan misterius dan aneh perlahan tumbuh dari gua ini. Gua tanpa dasar ini seperti pintu masuk ke dunia lain yang menakutkan. Begitu saja, dia muncul di depan Wu Yun begitu saja. Apakah ini siklus hidup dan mati? Kemana arahnya ke dunia lain? Apakah ini neraka? Wu Yun melihat semua ini dan sedikit linglung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi sepertinya dia tidak memikirkan apapun. Pada saat ini, Lin Hubiao, yang melayang di udara tidak jauh, benar-benar tercengang. Dia memperhatikan nafas keluar dari pintu masuk yang gelap. Dengan tidak jelas, dia mendapat ini hidup, hidup dan mati, ini jalan reinkarnasi. Ah! Wu Yun, siapa kamu? Kamu sebenarnya bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi. Siapa kamu? Lin Hubiao membeku di tempat, bahkan lupa untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa Wu Yun kemungkinan besar bukanlah manusia biasa. Tapi itu berasal dari dunia peri. Jika Wu Yun adalah manusia biasa, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Awalnya, Wu Yun mampu mencapai pencerahan di bidang voli, yang sangat mengejutkannya. Dia sendiri adalah seorang kultivator di alam pencerahan, dan dia memahaminya lebih baik dari siapapun. Bagi orang awam seperti mereka. Omong-omong, ketika Anda mencapai alam pencerahan, Anda secara bertahap akan memahami kekuatan Tao. Namun nyatanya, di alam pencerahan, pemahaman tentang Tao hanya sedikit orang berbakat yang hampir tidak dapat memulai. Dan bahkan para jenius yang telah memahami kekuatan Tao, sebelum mereka melampaui kesengsaraan dan naik ke dunia abadi. Itu hanya bisa dipahami, tapi tidak mungkin menggunakan kekuatan ini. Ini adalah teorema dan aturan. Tapi Wu Yun langsung melanggar aturan teorema ini. Dia tidak hanya memahami kekuatan Tao, dia bahkan bisa menggunakannya. Dan itu terlihat sangat terampil. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa jalannya sebenarnya adalah jalan hidup dan mati yang paling menakutkan di dunia ini, di bawah jalan surga. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya tampaknya tidak lebih dari alam langit. Bagaimana Lin Hubiao bisa menghadapi pemandangan seperti itu dengan tenang? Bagaimana mungkin dia tidak menebak apakah Wu Yun adalah seorang pemuda yang turun dari dunia abadi untuk mendapatkan pengalaman? Dia hanya menatap kosong ke depannya, yang cukup untuk menumbangkan semua yang dia tahu. Saat ini, dia tiba-tiba mulai menyesalinya. Dia tiba-tiba menemukan banyak hal. Sejak Wu Yun masuk Akademi Tianlong, adakah yang telah dia lakukan yang dapat dilakukan manusia? Lin Hubiao tidak peduli pada awalnya, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Dia tiba-tiba mulai memperkuat tekadnya. Dia sangat yakin bahwa Wu Yun tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa.
Dia pasti seorang pemuda yang turun dari dunia peri dan mengalami banyak pengalaman. Semakin aku memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Wu Yun sama sekali. Pria ini sangat buruk. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dia provokasi sama sekali. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tiba-tiba, Lin Wubiao sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berteriak. Kemudian dia berbalik dan ingin melarikan diri. Wu Yun tersenyum seperti hantu dan ingin lari. Dalam sekejap, pintu masuk yang gelap tiba-tiba mulai bergerak perlahan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan muncul dari pintu masuk. Seolah-olah seluruh dunia terkoyak. Ah! Tiba-tiba, tangisan menyakitkan Lin Wubiao terdengar, dan langkah kaki yang hendak melarikan diri tiba-tiba berhenti. Bahkan Wu Yun kaget dengan pemandangan di depannya. Dalam sekejap mata, saya melihat Lin Wubiao, yang baru saja memiliki rambut hitam dan penuh vitalitas. Dalam sekejap, dia berubah menjadi lelaki tua kurus dengan rambut beruban. Ini adalah... Seru Wu Yun, apakah ini kekuatan reinkarnasi yang melahap nyawanya? Sementara Wu Yun terkejut, dia mendengar teriakan lain dari Lin Wubiao. Saya melihat kekuatan melahap yang sangat besar mengalir deras dari pintu masuk yang gelap ini.